एक हवा छू के गई, अभी अभी हो गया, ये कहाँ मैं खो गया। शर्तों पर काम करने वालों में से नहीं हूं मैं। दिल दे रही हो कैप्टन, तोड़ मत देना। Hai everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Udah lama ya Om gak bahas film romantis cinta-cintaan. Gas kuy, film yang berjudul Juno Yat keluaran tahun 2016 ini mengisahkan tentang cinta terlarang seorang mahasiswi cantik yang jatuh cinta dengan kapten TNI. Sayangnya hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua mereka dan banyak yang menentang. Nah, mau tau gimana kebaperan film ini? Gak usah pakai lama, bember Ombre Walk Story. Awal kisah kita diperlihatkan sebuah kamp militer di India Utara. Diperlihatkan juga seorang kapten TNI perbatasan yang bernama Jahan Baksi. Ini TNI yang Om maksud Tentara Nasional India loh ya. Nggak usah pada protes. Om mau bilang Tentara Nasional India kek, Tentara Israel kek, Tentara Indomaret kek, bodoh lah channel-channelnya Om. Nah, pas lagi asik-asiknya nongkrong, tiba-tiba ada sinyal aneh di area terlarang. Nggak pakai nunggu lama, pasukan India langsung menerjunkan helikopter ke danau di tengah gunung itu. Ternyata di sana ada mbak-mbak yang ngambang kayak pisang goreng di kali. Singkat cerita, Jahan langsung mengangkat mbak-mbak pisang goreng itu. Tapi ini mbak-mbak bawel banget, minta diturunin lah, dibilang pelecehan lah, pakai meluk-meluk segala lah. Nah kan, pas mau diturunin beneran dia malah ketakutan sendiri. Singkat cerita, mbak-mbak yang bernama Suhani ini dibawa ke markas militer. Karena nggak punya baju cewek buat ganti, Hani pun dikasih baju seragam buat sementara. Tapi kembali lagi, bukannya mengakui kesalahannya, ini mbak-mbak bawel malah terus menyalahkan Jahan yang udah berbuat tidak senonoh kepada dirinya. Ternyata Hani ini adalah mahasiswi Unimas, Universitas Negeri Amnistar, yang kebetulannya lagi ada camp di sekitar sana. Tapi karena dia penasaran berenang di danau, ya udah deh dia jegur. Lagian pak, nggak ada tanda larangan di danau itu, makanya kan aku jegur, makanya kasih tanda dong. Ini udah ada tandanya bu. Ya kan tanda kecil gitu mana kelihatan. Terus ini apa bu? Alah malah kerekam. Emang ya cewek nggak punya slot buat salah? Nggak lama kemudian militer berhasil mendapatkan data lengkap dari si Hani ini. Aslinya si Hani ini udah diperbolehkan untuk pergi. Tapi karena hari ini adalah malam Natal dan berkasnya baru bisa keluar besok, si Hani mau nggak mau harus menginap di camp militer itu sampai besok. Jelas aja lah Hani nggak mau. Tapi kolonel mengatakan kalau nanti malam ada pesta di camp itu, jadi Hani boleh hadir sebagai tamu. Nah, untuk urusan baju, nanti Hani akan dikasih pinjam sama anak gadisnya yang berusia sama kayak Hani. Malam harinya diperlihatkan bila si Jahan lagi diceng-cengken sama anak buahnya. Karena sial bener, tadi siang dia mancing cewek comel bawel galak. Nggak lama kemudian, si biang masalah malah datang ke sana. Tanpa dosa, dia meminta si Jahan meminta maaf secara resmi. Disuruh pakai nulis dan tanda tangan segala lagi. Jelas aja lah si Jahan yang sokol ini ogah dong nanggepin cewek cerewet macam si Hani ini. Tak lama kemudian diperlihatkan bila acara pesta malam Natal di kamp militer pun digelar. Di sini diperlihatkan bila si Hani udah minjem baju dari Kamya, anak dari kolonel. Seperti yang udah di pesta itu juga si Hani masih aja nyari ribut sama si Jahan. Tapi perdebatan mereka harus terhenti ketika Kamaya datang ke sana dan meluk-meluk si Jahan. Bangkeknya, pas dikasih whisky, ini cewek bawel bisa diam sejenak. Bukannya malah tambah bawel. Gak lama kemudian, karena dihina gadis Amnistar gak bisa joget, si Hani pun gak terima. Ya udahlah, cewek India mabok, ditantangin joget, ya gas lah. Setelah puas joget-joget, si Hani pun diantar pulang ke barak sama si Jahan. Tapi kembali lagi, wong gak mabuk aja cerewet kok ya, apalagi pas lagi mabuk. Ini cewek pulang kembali meminta si Jahan meminta maaf secara tertulis. Bahkan Hani mengancam akan lompat dari jembatan kalau Jahan gak meminta maaf. Ya udah sana lompat, gila lah bangke lompat beneran. Keesokan harinya diperlihatkan bila si Jahan datang ke camp hospital. Untungnya si Hani gak apa-apa, cuman pipinya aja cipokan sama batu jadi lebam sedikit. Nah di sini si Jahan udah nggak mau berurusan lagi dengan si Hani daripada si Hani membuat masalah terus-terusan kepada dirinya.
Akhirnya Jahan pun menulis permintaan maaf di atas kertas seperti keinginannya si Hani. Tapi bangkainya Hani malah nggak terima karena minta maafnya si Jahan itu nggak ikhlas. Di sini Jahan yang udah kesel langsung mendekatkan mukanya ke Hani dan bilang, "Aku sudah menuruti semua keinginanmu. Udahlah sana pergi." Jerawat banget jadi cewek. Dan akhirnya Jahan pun meminta si Hani untuk segera pergi dari camp militer dan jangan pernah kembali lagi. Sakit tangan. Sorry. Keesokan harinya diperlihatkan bila si Hani sudah pulang ke rumahnya di Amnistar. Intinya si Hani ini disambut dengan hangat oleh keluarganya tanpa tahu kalau kemarin itu dia ditahan di camp militer. Gak lama kemudian pas babenya muncul, si Hani ini langsung diomelin. Ternyata si Hani ini gak bilang kalau dia mau ikut camp kampus kemarin. Untungnya kakaknya yang bernama Misty segera datang untuk menyelamatkan Suhaini dari omelan babenya. Keesokan harinya diperlihatkan bila si Hani curhat sama si Misty kalau dia itu kemarin ketemu sama cowok keker, cakep, ganteng yang seorang kapten TNI. Ternyata karena kejadian kemarin, si Hani ini malah paling in love dengan si Jahan. Bahkan saking paling in love-nya dengan si Jahan, si Hani pun gak bisa fokus dalam menjalankan apapun. Beberapa minggu kemudian diperlihatkan bila si Jahan ini ditugaskan selama sebulan di Amnistar. Tapi baru juga keluar dari kantor militer, Jahan udah disuguhin sama cewek bawel yang menerobos komplek militer. Yah, dia yang salah, dia yang marah-marah lagi. Kok kamu di sini? Ya udah deh, lihat cowok yang bening. Tiba-tiba angin pun bertiup sepoi-sepoi sehingga rambutnya si Hani pun berkibas-kibas. Di sini Hani pun gak menyangka kalau cowok yang ada di setiap mimpi dan fantasinya sekarang berada di depan matanya. Nah, belum sempat sadar dari mimpi indahnya, sekarang si Jahan yang malah ingin membalas dendam. Karena menerobos komplek militer, si Jahan pun menyuruh si Hani menulis permohonan maaf secara tertulis seperti yang diminta Hani kemarin. Tapi karena terkintil-itil dengan kegantengannya si Jahan, si Hani pun kali ini langsung luluh dan mengikuti semua kemauan si Jahan. Nah gitu loh, kan manis banget mbak. Setelah si Hani pergi, anak buah Jahan si Jarpet bilang, "Dan kalau cari cowok tuh yang kayak gitu, galak. Pasti kalau diranjang tuh cewek, wow." Beberapa hari kemudian diperlihatkan bila sahabat si Hani sedang merayakan ulang tahun. Di pantry si Hani curhat sama si Emprit. Dia bilang kalau dia tuh lagi seneng banget karena pangerannya sekarang lagi dinas di Amnistar. Tapi pas keluar dia langsung shock karena ternyata si Jahan juga hadir di acara ultahnya si Emprit. Ternyata sepupunya Emprit itu adalah anggotanya si Jahan. Jadi sebagai kaptennya, dia ngajak si Jahan datang ke pesta itu. Dan bener aja, pas melihat ada cewek babel tukang marah si Suhaini, Jahan pun ikutan kaget lah. Singkat cerita, Hani pun gak mau membuang sia-sia kesempatan ini untuk mepet si Jahan. Karena pertemuan gak disengaja itu, akhirnya mereka berdua pun semakin dekat. Udah tahu kan, kalau susah aja film India tuh joget-joget, apalagi ini lagi happy, gas kuy. Intinya, setelah puas joget-joget, akhirnya momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Jahan ternyata juga menyimpan perasaan ke Hani, dan tentu saja sebaliknya. Nggak usah ditanya, ya jelaslah mereka akhirnya jadian. Enak ya di India, joget-joget bisa langsung dapat pacar. Langsung kelon. Beberapa hari kemudian diperlihatkan bila semua keluarga si Hani sedang kumpul. Di sini Hani yang masih pakai master teleponan sambil teriak-teriak kalau dia diajak Emprit jalan-jalan ke Simla. Di sini dia memohon kepada Babe agar diizinkan pergi ke Simla dengan Emprit. Karena terus memohon, Babe akhirnya luluh dan mengizinkan si Hani jalan-jalan. Tapi bangkainya itu hanyalah akal-akalan si Hani aja. Si Emprit gak beneran ngajak si Hani jalan-jalan, melainkan dia itu membantu si Hani untuk bisa pergi healing-healing sama si Jahan. Dahlah, intinya sih mereka itu staycation bareng. Udah tahu kan kalau muda-mudi di mabuk asmara staycation itu ngapain? मैंने जो चाहा मुझको वो ही मिला क्या दिल में तेरे मेरी जगह है या फिर ये जो है वो बेवजह है जाना न दिल से दूर
Beberapa hari kemudian si Hani pulang dengan ceria karena kemarin udah dipapap sama si Jahan. Namun ternyata si Hani itu udah ketahuan ngibulnya. Jelas aja lah Babe ngamuk-ngamuk dong karena dibohongin anak perawannya. Kalau kemarin udah dipapap berarti udah nggak boh lah. Dan yang lebih membuat si Hani tambah jadi, Babe nggak akan pernah mengizinkan si Hani punya hubungan dengan seorang tentara. Pokoknya nggak boleh, titik. Hani jelas saja nggak terima, karena pada dasarnya mereka itu sebenarnya adalah keluarga tentara. Ini kok nggak dibolehin pacaran sama tentara. Setelah Hani pergi karena ngambek, Babe pun melihat foto-foto keluarga, yang mana banyak foto tentara di sana. Ternyata saudara-saudaranya Babe itu pada gugur di medan perang karena jadi tentara. Babe juga nggak mau Suhaini menjadi janda kembang gara-gara menikah dengan tentara juga. Bahkan suami Misty juga meninggal di medan perang karena dia tentara. Masa ia satpol? Sedangkan di kamar, Hani merasa sangat marah dan sedih. Dia pun flashback ke kenangan indah bersama Jahan. Beberapa hari kemudian diperlihatkan bila si Hani masih aja ngambek. Namun di sini Misty memberikan sepucuk surat dari si Jahan untuk Hani. Ternyata isi dari surat itu mengabari kalau besok pagi Jahan akan kembali ke kesatuannya. Di surat itu Jahan meminta si Hani untuk menemui dirinya di stasiun. Jelas aja lah si Hani yang lagi mabuk cinta langsung pengen kabur dari rumah. Tapi sialnya babenya malah ngegepin si Hani. Dengan penuh air mata Bombay, Hani pun memohon kepada Babe agar cinta tulus sucinya tidak ditentang. Tapi Babe yang mendengar itu mah bodoh amat, nggak peduli. Namun keesokan harinya, setelah diceramain sama nenek, Babe akhirnya luluh juga. Babe mengatakan akan merestui Hani dengan Jahan, asalkan Jahan keluar dari tentara dan melanjutkan bisnis milik Babe. Jelas aja lah si Hani senang banget dong, karena dia masih ada kesempatan untuk bersama dengan si Jahan. Singkat cerita, Hani pun pergi ke stasiun untuk mencari si Jahan. Tapi udah diudek-udek tuh stasiun, Jahan gak kelihatan batang anunya. Tenang, ini kan film India. Pasti nanti si Jahan tiba-tiba udah di belakang Suhaini aja. Nah, kan bener apa yang bilang? Intinya sih di stasiun mereka pun saling berpelukan mesra. Pokoknya romantis-romantisan gitu deh. Aku cinta padamu, aku tak bisa hidup tanpamu. Nekom liatnya. Singkat cerita, Hani pun mengatakan bila mereka ingin bersatu, Babe memberikan syarat agar si Jahan keluar dari dunia militer dan mereka pun bisa kimpoi bareng. Namun Jahan jelas saja menolak lah, karena jadi tentara adalah impiannya dari kecil. Udah susah-susah jadi tentara, masa disuruh keluar? Nanti nggak bisa DM cewek. Halo dek, salam kenal, perawat ya? Di sini Jahan pun malah menyuruh si Hani aja meninggalkan keluarganya agar mereka bisa hidup bahagia tanpa ada tekanan dari keluarga manapun. Jelas aja lah si Hani nggak bisa dong. Dia nggak akan bisa meninggalkan keluarganya demi Jahan sekalipun. Di sini Jahan mengatakan bila mereka memang jodoh, dia akan menunggu si Hani sampai akhir hayat. Singkat cerita, si Jahan pun harus pergi kembali ke perbatasan, meninggalkan Hani yang bingung parah dan kecewa berat. Sepulang dari stasiun, Babe menanyakan gimana tanggapan si Jahan soal syaratnya. Di sini Hani udah nggak mau membahas soal itu lagi, karena si Jahan itu jahat. Kayaknya emang dia nggak mau berkorban cinta untuk dirinya. Intinya sih, si Hani udah pasrah dengan hubungan mereka. Tapi di dalam lubuk hatinya, si Hani itu ambiar banget. Satu bulan kemudian, diperlihatkan bila si Hani sudah menjalani hidup seperti biasa lagi. Tapi pas lagi ada di perpus, Emprit bilang kalau besok akan ada trip di perbatasan seperti kemarin. Di sini Emprit mengajak si Hani untuk ikut biar nggak stres. Tapi Hani bingung. Kalau dia ikut trip itu, dia takut akan baper lagi dan teringat sama si Jahan. Namun di sini Emprit bilang, menurut Tipatkai, cerita cinta itu tiada akhir. Makanya kalau Hani beneran masih sayang sama si Jahan, Hani harus berjuang. Karena omongan Emprit itulah, si Hani akhirnya berpikir. Dia pun memutuskan akan memilih Jahan dan meninggalkan keluarganya. Bahkan si Hani sempat berpamitan ke Misty kalau dia tuh sangat sayang dengan si Jahan. Melihat adik yang udah bucin parah, Misty pun mendukung keputusan si Hani. Singkat cerita, Hani pun sampai di camp militernya si Jahan. Jelas aja melihat si Hani, Jahan pun girang banget lah. Layaknya di film India yang lain, mereka pun langsung berpelukan. Sorry. Ternyata itu hanya halunya si Hani aja, cok. Aslinya si Hani masih di kereta. Nggak lama kemudian, pas kereta transit di stasiun, si Hani malah langsung kabur meninggalkan rombongan. Nggak pakai lama, si Hani pun sampai di camp militernya si Jahan. Namun ternyata si Hani dibawa ke kantor militer yang sedang mengadakan pesta. Tapi senyumannya tiba-tiba langsung kicep ketika nggak sengaja dia mendengar pembicaraan kolonel yang akan menjodohkan Kamya dengan si Jahan. Mendengar itu, Hani pun langsung mengikuti si Kamya. Di sini, Hani melihat pemandangan yang tidak seharusnya dia lihat. Intinya sih, Kamya memeluk Jahan dari belakang. Jeng. Melihat itu, si Hani pun langsung kambuh bengeknya.
Ya iyalah, gimana nggak bengek jauh-jauh minggat demi si Jahan. Dia malah dikhianatin sama cowok bangke ini. Tapi di saat yang bersamaan, ketika si Hani itu bengek di luar, Jahan bilang ke Kamya kalau dia itu nggak bisa menerima lamaran kolonel untuk menikah dengan si Kamya karena ada janji yang harus dia tepati ke seorang cewek cerewet nyebelin egois tapi cantik parah, yaitu dia akan menunggu si Hani sampai ajal menjemput. Sedangkan di luar si Hani ambiar ratine dan jelas ajalah mewek. Sepulang dari perbatasan, Misty pun bilang agar si Hani harus strong dan menjalankan hidup tanpa bayang-bayang si Jahan. 6 bulan kemudian, diperlihatkan pegunungan bersalju di perbatasan. Namun tiba-tiba ada sinyal SOS yang mengatakan bila ada sebuah mobil yang terkena longsoran salju. Mendengar itu, Jahan pun langsung memerintahkan anggotanya untuk mencari mobil itu. Singkat cerita, akhirnya tuh mobil yang lagi nyelam di salju berhasil ditemukan. Singkat cerita, rombongan di mobil itu pun dibawa ke kamp militer. Di sini, ia sangat berterima kasih kepada Jahan dan anggotanya. Ternyata mereka itu sedang menuju Amnistar karena Yas akan menikahi gadis Amnistar. Jadi karena ingin memotong jalan, mereka malah lewat jalur pegunungan. Malah ketimbun salju. Nah, di sini adik dari Yas yang bernama Rangoli juga ikutan berterima kasih karena ada pangeran tampan rupawan yang menyelamatkan dirinya. Kayaknya sih ya, Rangoli ini langsung jatuh cinta deh sama si Jahan. Karena udah diselamatkan oleh si Jahan, Yas dan yang lain pun ingin mengajak Jahan untuk hadir di acara pernikahannya. Bahkan si Yas ini sudah meminta izin kolonel biar si Jahan bisa dapat cuti. Karena terus dipaksa, akhirnya mau nggak mau si Jahan pun setuju dengan hal itu. Singkat cerita, mereka pun sampai di Amristar. Di sini Yas pun bilang kalau calon istrinya itu adalah cewek paling cantik yang pernah dia temui. Siap-siap aja bos, kamu kan shock pas ketemu sama dia. Bener aja, si Jahan ini langsung shock parah. Karena ternyata calonnya Yas itu adalah si Hani, cinta sejatinya si Jahan. Begitu juga dengan si Hani yang langsung kaget mendadak. Karena cowok yang pernah janji tapi berkhianat itu sekarang berada di depan matanya. Singkat cerita, acara lamaran tukar cincin pun digelar. Di sini Babe mendatangi si Jahan. Intinya sih Babe berterima kasih karena Jahan sudah menyelamatkan calon mantunya itu. Emang udah takdir ini ya. Babe itu membenci si Jahan karena jadi tentara. Tapi karena Jahan lah calon suaminya si Hani bisa selamat. Takdir. Tapi kok ya nyesek. Kalau kalian jadi Jahan gimana tuh perasaan kalian? Keesokan harinya diperlihatkan bila si Hani dan Jahan masih aja nggak berbicara satu sama lain. Orang-orang lain juga pada belum tahu tentang hubungan mereka yang sebenarnya dulu pernah pacaran. Malam harinya diperlihatkan bila si Jahan, Yas, Rangoli dan Hani pergi jalan-jalan ke pasar malam. Tak lama kemudian mereka semua naik biang lala. Nah, di atas Yas mengatakan bila dia itu sangat beruntung akan punya istri sebaik si Hani. Tapi di sini Hani hanya bisa terdiam dan terlihat nggak nafsu sama si Yas. Karena hal itulah Yas pun merasa sedikit bingung. Sedangkan di biang lala yang lain, Rangoli masih aja usaha buat mepet si Jahan. Pepet terus mbak, sampai dapat. Malamnya si Yas pun curhat sama si Jahan. Dia merasa bila si Hani itu menyembunyikan sesuatu. Kayaknya sih, si Hani itu masih cinta sama cowok lain. Lah itu mas, orangnya, lu ajak ngobrol. Di sini Jahan pun bilang kalau cinta itu butuh pengorbanan. Kalau Yas emang cinta sama si Hani, maka Jahan harus berusaha dan membahagiakan si Hani. Di tempat lain, diperlihatkan bila si Hani ingin move on total sama si Jahan. Dia pun membakar semua kenangannya bersama si Jahan. Keesokan paginya diperlihatkan bila si Yas datang ke kamarnya si Hani. Intinya sih, dia mengajak si Hani untuk sarapan. Yas juga bilang kalau dia akan berusaha untuk membahagiakan si Hani. Tapi kembali lagi, si Hani ini malah mewek dan langsung pergi meninggalkan Yas. Ketika Hani pergi, Yas pun melihat sebuah surat yang membuat dirinya kaget. Om aja kaget kok. Om kagetnya karena nggak bisa membaca tulisan. Tak lama kemudian, acara sarapan bersama pun dimulai. Namun sebelum makan, Yas ingin membacakan puisi dulu untuk si Hani. Yang mana puisi itu adalah puisi yang ditulis oleh si Jahan untuk si Hani pada saat zaman dulu. Roman-romannya si Yas sudah mulai sadar nih kalau si Jahan sama si Hani itu ada apa-apanya di masa lalu. Mendengar puisi itu, si Hani pun pamit pergi dari meja makan. Tapi ternyata si Jahan udah menunggu Hani di sana. Intinya sih, Jahan menanyakan kenapa si Hani tega meninggalkan dirinya, padahal mereka sudah berjanji sehidup semati. Di sini Hani pun bilang kalau takdir mereka emang gak akan pernah bersatu. Jahan jelas saja gak terima dengan alasan si Hani itu. Dan akhirnya mereka pun ribut sambil peluk-pelukan. Pokoknya Hani pun bilang ke Jahan untuk kembali aja ke kampnya. Dasar cowok udah salah selingkuh masih aja sok suci. Sialnya ribut-ribut itu gak sengaja dilihat oleh si Rangoli. Nah, pas si Jahan ingin menjelaskan yang sebenarnya, Babe malah udah ada di sana dan menyuruh si Jahan untuk melepaskan putrinya itu. Karena mendengar pembicaraan Jahan dan si Hani, Rangoli pun mencoba mencari tahu siapa itu Kamya. Di lain tempat, diperlihatkan bila si Hani mewek di kamar, namun ternyata di dadanya nyantel kalung milik si Jahan. Pas dibuka, ternyata isinya masih sama foto mereka berdua.
Karena sudah nggak ada harapan lagi, si Jahan pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi pas mau naik kereta, Rangoli menyusul si Jahan. Rangoli bertanya, kenapa si Jahan gak menceritakan yang sebenarnya. Ternyata Rangoli itu udah tahu kalau Kamya itu sudah menikah dengan orang lain. Rangoli yang penasaran juga sempat nelpon si Kamya. Dan dia pun menjelaskan ke Jahan, kalau pas dulu itu, pas Jahan mau dijodohin sama si Kamya, sebenarnya si Hani datang ke sana untuk minggat bareng. Tapi Hani malah salah paham melihat si Jahan yang dipeluk-peluk sama si Kamya. Oh alah, itu toh alasannya. Hani ngambek parah. Pantesan. Rangoli yang melihat cinta tulus Jahan dan Hani pun mengatakan, bila Jahan emang beneran cinta sama si Hani, maka Jahan harus merebut Hani dari kakaknya. Malam harinya, acara pesta sebelum pernikahan pun dimulai. Namun tiba-tiba semua orang langsung pada kaget, karena ujuk-ujuk mak betunduk, si Jahan udah ada di atas panggung dan joget-joget. Mantep mas, rebut cinta sejatimu dengan joget-joget. Intinya sih dari joget-joget itu, si Jahan ingin mengungkapkan isi hatinya ke Hani. Melihat itu, Hani pun malah ingin pergi. Tapi hal itu malah dicegat oleh si Yas. Yas yang sudah sadar kalau si Hani masih mencintai si Jahan, akhirnya dengan ikhlas dan ridho bilang kalau dia akan melepaskan si Hani untuk orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Mendengar itu, keluarga Hani pun akhirnya berani speak up. Tidak ada yang salah menikahkan Hani dengan tentara. Yang penting kan Jahan bertanggung jawab dan setia. Karena hal itulah Babe akhirnya sadar. Dan dia pun menyetujui bila anak putrinya dipinang oleh si Jahan. Tapi pas lagi adegan haru biru itu, si Haninya malah hilang, kabur nih mbak-mbak. Walah mbak, seneng kok buat panik. Nggak lama kemudian, semua keluarga pun mencari Hani di stasiun. Nah, karena di sana penuh orang, Jahan pun dengan menggunakan toa stasiun bilang kalau dia itu mencintai Hani dari apapun di dunia ini. Dia ingin menikah dengan Hani dan hidup dengan bahagia. Jadi tolong yang bernama Suhani untuk segera menunjukkan batang hidungnya. Karena ini film India kan ya, kembali lagi, Hani ujuk-ujuk udah berada di belakangnya si Jahan. Dan Hani pun mengatakan bila dia juga masih cinta berat dengan si Jahan. Dan akhirnya mereka pun berpelukan dan tukeran iler asik. So, udah deh, filmnya pun berakhir dengan happy ending. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur dan jangan pada baper ya. Ingat ini cuma film, di dunia nyata kejadian kayak gini tuh mah masih dibilang mustahil. So, terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi dan Pirmilatihin.